Itulah Bapak Ibu, pengetahuan kami tentang Islam bukan dari orang Islam. 8 tahun saya pelajari Al-Quran ini, buka tutup. Saya ingin mencari tahu, apakah Nabi Ibrahim sama ajarannya dengan Islam? Apakah Nabi Musa sama dengan Islam? Apakah Nabi Isa sama dengan Islam? Saya buka setiap tahun. Saya hatamkan, saya baca sampai terjemahnya selesai. Dari suratul Fatihah sampai Quran surah An-Nas, 114 surat, 6.666 ayat, 30 juz. Saya baca setiap hari. Istri saya tidak tahu, sembunyi-sembunyi saya baca. Tahun 98 pulang dari Israel, saya mulai konsentrasi baca Quran. Ternyata iman Islam ini di Manado itu kan orang Islam itu cuma 0,18% di kampung halaman saya di Manado. Adapun orang Islam di Manado itu perantauan dari Makassar, dari Jawa, dari Sumatera, bahkan buya-buya di sana itu adalah keturunan daripada Imam Bonjol, karena kuburannya Imam Bonjol di Manado, tempat di kampung halaman kami. Tidak ada orang asli berdarah Manado beragama Islam. Semuanya Holland Spragen, didikan Belanda, fanatis terhadap Kristen. Jadi kalau masuk Islam itu dianggap musuh, dianggap lawan, dianggap bikin malu keluarga. Coba lihat fitnahan kepada saya, Allahu Akbar. Dari pertama saya masuk Islam, mereka jengkel sekali. Apakah ada dalam Al-Quran itu, Ustaz? Ada. Walan tardu ankal yahudu wala nasoro hatta tatabia milatahu. Yahudi dan Nasrani tidak senang sampai kamu ikut mereka. Kalau orang Islam murtad nggak ada ribut, betul? Orang Islam murtad nggak pernah ribut. Kenapa? Karena yang murtad dari Islam kebanyakan orang-orang yang tidak punya kemampuan intelektualitas baik. Mereka hanya masuk Islam mencari Indomie 1 bungkus, beras 1 liter, alias cari isi perut. Murtad dari Islam, nggak punya landasan kemampuan menjelaskan secara ilmiah bagaimana dasarnya masuk Kristen. Murtad dari Islam nggak ada, kecuali cuma mimpi. Makanya di masjid ini saya mau sarankan kepada ibu bapak, kalau ada orang kafir masuk Islam lalu dia bersaksi saya masuk Islam karena mimpi, wallahu bikulli syai'in alim, 1000% saya tidak yakin dia kuat dalam Islam. Saya tidak yakin. Kalau cuma masuk Islam mimpi, besok dia tidak mimpi, dia murtad lagi. Kenapa kau itu murtad lagi? Karena sudah tidak ada mimpi, Nabi Muhammad tidak datang lagi. Jadi kalau ibu bapak bilang mu'alaf itu lemah, mohon maaf, beribu maaf. Kami ini tidak ada lemah, dan kami tidak ada takut dalam menegakkan agama ini. 15 tahun saya bersandar hanya kepada Allah, keliling Indonesia. Kepentingannya cuma satu, orang kafir masuk Islam, saudara mukmin kuat dalam pertahanan iman. Tapi jangan semua juga Kristen masuk. Kalau semua, siapa yang di neraka? Ini persoalan. Ini persoalan. Ibu bapak yang sudah Muslim jangan murtad. Apapun kelemahan ibadah kita, apapun kesusahan yang kita alami di dunia, sekali kita Muslim sampai ke liang kubur tetap beragama Islam. Dengan keadaan Indonesia yang begini, banyaknya orang munafik. Coba buka internet. Baru di zaman Joko Widodo inilah orang kafir berani menghina Islam. Termasuk monyet kafir Cina komunis itu yang lari ke Jerman sana, yang mengaku Nabi ke-26. Berani tapi lari-lari. Kalau laki-laki jangan pakai lari. Saya nggak pernah pakai lari. Sudah berapa kali saya dilapor. Ceramah di Damas Raya, orang tua kucak mata begini. Betul ini Ustadz Yahya? Bukan, malaikat. Nah, jengkel juga saya. Kenapa Pak? Bapak dari tadi khawatir sama saya. Bukan Ustadz di HP saya, katanya Ustadz di Nusa Kembangan. Artinya saya dilapor, ditangkap. Buya ini juga, saya baru pulang dari
Padang Buya telepon, di mana Ustaz? Di Lampung. Ini Ustaz ada laporan, Ustaz ditangkap. Innalillahi. Buya, kalau Buya perempuan, hamil Buya. Justru yang kami cari dalam pertarungan dakwah ini, itu Ghadwatun fisabilillahi aw rukhautun khairun minad dunya wa ma fiha. Berangkat pagi atau sore berjuang di jalan Allah adalah lebih mulia daripada dunia dan segala isinya. Saya paling anti dikawal. Hampir 15 tahun saya berdakwah, enggak suka saya dikawal. Kenapa Ustaz? Kalau dikawal oleh makhluk, Allah akan tinggalkan kita. Apa yang mau ditakuti? Mati sekarang, mati besok. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah. Kitab Abu Ajalah. Wa mayuri sawabad dunya nu'tihi minha wa mayuri sawabal akhirat nu'tihi minha wa jannasus syakirin. Tidak ada yang bernyawa di dunia ini akan mati, kata Allah, kecuali dengan izin Allah. Kitab Abu Ajalah sebagaimana waktu yang sudah ditetapkan. Mau lari ke mana? Nak lari ke mana? Di tol, jalan tol, saya pernah di belakang mobil Honda Jazz. Satu keluarga menggendong anak bayi, diselip oleh kontainer di kilometer 97 arah ke Bandung dari Jakarta. Pas kami mau pergi kuliah subuh, terguling-guling mobil Honda Jazz itu, yang di dalam mulai dari sopir, orang dewasa tewas, anak umur 3 bulan terpelanting ke dalam parit. Sampai sekarang tu anak masih hidup, karena belum kehendak Allah. Islam di Indonesia ini makin hari makin tergerus. Bukan kuatnya orang kafir, bukan, tapi banyaknya kaum munafik. Siapa mereka? Penjilat-penjilat, pengkhianat agama Islam. Kok berani-beraninya sudah jadi pejabat. Saya selalu memberikan contoh kepada jamaah. Andai kemarin Pak Maruf dan Pak Jokowi ini bukan agama Islam, bisa nggak jadi presiden? Nggak bisa. Anggota DPR dari Sumatera, utusan Sumatera Barat untuk DPR RI, ketika dia mencalonkan diri agamanya bukan Islam, bisa nggak duduk sebagai anggota parlemen? Nggak bisa. Lalu siapa yang kita harapkan sekarang di saat Islam terpuruk seperti ini? Nggak ada yang kita harapkan. Kemudian yang kedua juga, mayoritas Muslim di Indonesia ini, apakah ibu bapak masih percaya kita kaum mayoritas? Sudah bukan lagi. Karena di dalam kita ini sudah terpecah-pecah. Di dalam bentangan sejarah itu, orang kafir tak pernah menang melawan Islam. Bagaimana caranya supaya kafir menang? Pakai orang Islam untuk hancurkan Islam. Coba perhatikan ketika saudara-saudara kita di Palestina digempur dengan IDF, Israel Defense Forces, militer, pertahanan militer, tentara Israel menyerang saudara-saudara kita di Palestina. Kita membantu ke sana. Ustadz muda Adi Hidayat dengan cepat mengumpulkan dana 30 miliar, difitnah oleh kaum komunis. Tapi mereka bertopeng dengan beragama Bashar jahanam. Pembunuh para ulama, pencaci maki para ulama, pemfitnah para ulama. Hati-hati Ustaz Yahya, tinggal kamu yang belum. Saya tunggu-tunggu. Kapan? Saya tunggu-tunggu. Kalau ada pun di dalam sini, coba saja. Ya, saya cari-cari yang begitu. Saya cari, daripada kita mati di atas perut perempuan, kita mati di meja judi. Bukan laki-laki itu. Kau punya kekuatan, kau punya kemampuan, pakai kemampuanmu untuk membela agama ini. Allahu Akbar. Pakai kemampuanmu untuk menolong agama ini. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Kau bukan laki-laki kalau aku pukul di jalan sana. Kau bukan laki-laki kalau aku pukul benjol-benjol di atas ring. Kau laki-laki kalau mati di jalan Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Allahu Akbar. Di saat agama begini, ingat kita perkataan Buya Hamka. Kalau kau tak berani berjuang membela agama Allah, ganti bajumu.
dengan kain kapan, mati saja. Itu maksud Buya Hamka. Itu. Kok takut-takut? Orang bilang Ustaz nggak takut. Takut sama siapa? Kalau ini untuk agama. Satu waktu saya ceramah di tempat yang memang sudah dijanjikan, di antara perbatasan Poso dan Makassar. Sudah dijanjikan dari sore, kau lewat di sini Yahya, mati kamu. Istri saya ini kebetulan hamil 8 bulan lebih. Tahun 2008. Semua jalan sudah ditutup oleh orang-orang kafir di Poso. Perutmu kami belah, lidahmu kami potong. Teman saya ini namanya Agus. Makanya sampai sekarang saya nggak pernah pakai sopir, nggak percaya saya. Dari rumah dia bilang, kita bismillah Ustaz, saya pernah perang di Afghanistan. Allahu Akbar. Saya percaya karena jenggotnya panjang sekali. Saya jenggot cuma 2 urat. Dari postur tubuh, dari ibadah, dari jenggot, Allahu Akbar. Betul ini orang berarti. Innalillahi. Baru diancam di BlackBerry Messenger, sudah tak kencing-kencing. Duh, kalau begini saya nggak bisa, Pak Yaya. Lalu kita nggak ada lewat jalan lain, Gus. Dari Malili kita tembus Poso. Besok acaranya di Palu. 623 km yang akan kita tempuh perjalanan. Mobilnya Taruna FL, mobil Daihatsu. Ayo, bukan mobil yang seperti sekarang kuat. Ayo kita menyeberang. Nggak ada senjata kita, Pak Yahya. Tuh senjata di depan, Al-Quranul Karim. Itu bukan senjata, Pak, itu Al-Quran. Dia masih ragu beriman kepada Quran sebagai pedoman dan penuntun pelindung dalam hidup. Jalan kita, Agus. Kalau waktunya mau mati, biar lari di kolong semut, lewat. Kitabah muajalah sebagaimana waktu yang sudah ditetapkan. Sudahlah Pak Yahya, kalau begitu saya pulang. Ya sudah, kau pulang aja lah. Saya dengan istri melewati Poso. Dari tahun 2008, sekarang tahun 2021. Malah si Agus tahun 2015 sudah kembali ke rahmatullah. Sama dengan ayah saya. Saya doakan kamu Yahya mati dalam tempo 3 hari. Saya sudah kumpulkan pendeta-pendeta di Manado. Doakan kau supaya cepat mati. Kamu bikin malu keluarga, kau masuk Islam. Berapa hari kawan? 3 hari. Hari pertama saya belum mati, hari kedua sampai hari keempat saya telepon, woi saya belum mati, dia berangkat duluan kemarin, saya masih hidup. Sudahlah ibu bapak, mau lari kemana? Tengku Zulkarnain kemarin, kakandaku tercinta, belum lama beliau di Batam, saya dengan istri Pekanbaru, sempat video call, ngobrol juga dengan saya, ngobrol juga dengan istri. Apa yang dia pesan? Adinda, tolong Dinda, jangan terlalu keras-keras ceramah karena rezim ini membabi buta. Tahan-tahan sedikit volume ceramahnya. Insya Allah Kanda, semakin Kanda nasihati, semakin kulibas. Tidak ada pernah menyerah saya dengan keadaan ini. Kalau ada 10 pejuang, insya Allah saya satu di dalamnya. Kalau ada 5, saya satu di dalamnya. Kalau tinggal 1, insya Allah tinggal saya sendiri. Amin ya Rabbal. Ibu bapak mau takut apa? Nggak perlu kita pakai senjata. Justru kita berkelompok inilah dalam situasi seperti ini mudah dihancurkan. NU, Muhammadiyah. Makanya saya selalu pesankan, jangan membesarkan organisasi Islam. Dan kalau berdakwah, nggak usah membenarkan diri organisasimu paling betul dibanding orang lain. Kunut, silakan kunut. Kunut adalah doa. Tidak kunut, tidak apa-apa. Lebih cepat, lebih bagus. Coba belajar kepada ulama-ulama kita di zaman dulu. Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Buya Hamka pergi menunaikan himayatan lil hajj was sadaqah wahdah alladhi jahada bilai haqqa jihadihi wa badala juhda. Mereka berhaji, berjihad di Mekah. Dulu tidak naik pesawat, naik kapal laut berminggu-minggu, berbulan-bulan di lautan. Rakaat hari yang pertama memimpin sembahyang 2 rakaat subuh. Yang jadi imam adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Melihat di belakang beliau ada makmum Muhammadiyah, Buya Hamka, Kiai Hasyim Asy'ari tidak membaca kunut. Dia orang Nahdiyin, orang NU. Usai solat ditanya oleh Buya Hamka di tengah sela breakfast, sarapan pagi di atas kapal, Tuan solat subuh memimpin solat, Tuan tidak membaca kunut.
Bukankah Tuan ahli kunut? Betul, makmum saya Muhammadiyah tidak kunut. Besok subuhnya Buya Hamka jadi imam. Ketika Buya Hamka jadi imam, beliau membaca kunut. Ditanya oleh Hasyim Asy'ari, bukankah Tuan orang Muhammadiyah? Ya, tapi saya menghormati makmum saya orang Nahdien. Ini kita di Islam bidah kafir. Sampai ukuran kaki celana singgung. Oh, kalau begini bukan sunnah, kalau begini masuk neraka, kalau jenggotnya kurang panjang, innalillahi. Saya sudah buka Quran dan hadis, nggak ada malaikat pengukur jenggot dan kaki celana. Sini kamu dek, begitu mau masuk surga, berapa panjang jenggot, ukur dulu. Kalau 50 cm surga paling tinggi dek. Kalau 2 cm seperti Yahya Waloni di ruang tamu. Seperti Pak Imam begini, Pak Haji, tidak ada sama sekali itu di dapur. Ini yang bikin hancur Coba lihat tuh pengecut-pengecut kalau ceramah, nggak berani. Begitu Islam diganggu, kita demo, dia di belakang sana. Mana pernah dia muncul. Tapi kalau menjelekkan sama muslim, Allahu Akbar, membidah-bidahkan sama-sama saya bekas dari kafir, ibu bapak Buya sekaliber Buya ini cuma tahu berdasarkan teori, tapi praktik bagaimana kafir mengalahkan Islam, Ambo yang paling tahu. Kalau bicara soal hadis, bicara soal tafsir Quran, tanyalah sama Buya-Buya di sini, jago-jago semua. Tapi persoalan kafir dan munafik serahkan kepada Ambo. Ambo mantan kafir, mantan munafik.